Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan eh, bagaimana penggunaan fly brace. Nah, bisa dilihat di sini di bagian rafter yang saya modelkan di sini di rafter. Nah, di sini ada fly brace ya seperti ini. Tadi sambungan purlin, tapi di sini ditambahkan profil siku ya. Ini ada plat ya. Oke, nah kayak gini. Oke, nah ini juga ada fly brace, ada beberapa titik ini. Fly brace, satu, dua, tiga, empat. Jadi setiap satu panjang rafter itu, di sini saya meletakkan satu fly brace. Oke. Kalau kita lihat juga di tampak dena, di dena rangka atap, nah di sini juga dijelaskan titik perletakan fly brace. Jadi hanya ada di rafter tengah yang saya buat untuk rafter tepi. Nah, ini saya tidak masukkan untuk fly brace-nya. Ya, satu, dua, dan seterusnya. Nah, detailnya untuk fly brace-nya kira-kira seperti ini. Jadi ada titik ya di situ yang jelas ya. Dikasih sambungan baut. Nah, pertanyaannya pada saat kapan kita menggunakan fly brace ini? Nah, untuk menjawab ini kita perlu buka SNI dulu. Nah, untuk mengecek itu bisa kita lihat di SNI pasal F2. Komponen struktur profil I-kompak, simetris ganda, dan kanal yang melentur terhadap sumbu mayor. Ini ada dua parameter untuk menghitung kekuatan lentur nominal, yaitu yang pertama terhadap lele dan yang kedua terhadap tekuk torsi lateral. Nah, untuk terhadap lele rumusnya adalah FY kali ZX, tegangan lele dikali dengan modulus penampang plastis. Nah, kemudian ada tekuk torsi lateral. Nah, tekuk torsi lateral ini ada tiga rumus, tergantung panjang LB. Tergantung panjang LB. LB itu adalah panjang antara titik-titik, baik yang terbrace terhadap perpindahan lateral sayap tekan atau terbrace terhadap puntir penampang melintang. LB ya. Nah, jika LB kurang dari LP, nah maka keadaan batas tekuk torsi lateral tidak berlaku. Jadi otomatis MN itu akan dihitung sebagai MP, momen plastis, FY kali ZX. Nah, jika LB ada di antara LP dan LR, maka rumusnya adalah yang ini. Ini ya, yang pasal F2.2. Nah, jika LB lebih besar dari LR, maka rumus yang terpakai adalah F2.3. Nah, di sini kita sudah punya LB. LB itu adalah, kalau kita cek di robot yang ini, ya, length 7,65. Ini ya, lengthnya 7,65. Nah, kemudian tinggal kita cek LP-nya berapa, LR-nya berapa. Nah, kalau kita lihat rumus LP itu seperti ini ya rumusnya. 1,76 kali radius girasi dikali modulus elastisitas dibagi dengan FY. Inilah panjang LP. Kemudian panjang LR. LR rumusnya seperti ini 1,95 kali RTS sekian sekian sekian. Rumusnya cukup panjang. Nah, kalau kita lihat di sini untuk profil yang saya pakai 250 kali 125. Oke, kita turun dulu ke bawah. Nah, diperoleh nilai LP itu sebesar 1,44 meter. Sedangkan LR adalah sebesar 4,457. Lalu panjang balok yang kita modelkan adalah sebesar sepanjang 7,65 meter. Panjang balok sebesar 7,65. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa panjang balok itu lebih besar dari LP dan LR. Ya, LP dan LR. Kita punya 7,65. Ya. Oke, di sini LB saya ambil setengahnya, saya kembalikan dulu ya. Misal LB kita ambil sesuai panjang utamanya ya, LB. Oke, saya akan hitung LB sepanjang 7,65 meter. Ini kondisi
tanpa fly brace ya. Jadi misal kalau fly brace-nya saya hapus, maka dalam hitungan saya LB sama dengan 7,65. Nah, ketika kita menggunakan nilai LB sama dengan 7,65, ini bisa dilihat MN1, MN2, dan MN3. MN1, MN2, dan MN3 ini, yang ini tadi ya, yang tekuk torsi lateral tadi ini, kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Nah, kalau kita pakai LB 7,65 meter, ini bisa dilihat bahwa nilai MN1 itu perbedaannya cukup signifikan dengan MN2 dan MN3. Ini MN1 sebesar 84 kN, sedangkan MN2 ini 18 kN, lalu MN3 adalah sebesar 26. Nah, ini kalau kita cek, berarti untuk kondisi kita sekarang, LB sebesar 7,65, maka rumus yang terpakai itu adalah yang ini ya, jika LB lebih besar dari LR. Ini. Jika LB lebih besar dari LR. Berarti adalah kondisi C, kondisi yang ketiga. Di mana MN itu dihitung sebesar SCR kali SX. Ya. Rumus yang terpakai adalah SCR kali SX. Nah, SCR itu yang mana? Ini ya nilai SCR yang ini. Rumusnya apa, Jang? SCR itu dipengaruhi oleh nilai LB. Ini ya, LB, LB. LB sebesar 7,65. Nilai momen yang terhitung hanya 26. Nah, bagaimana kalau kita ganti? Nilai LB itu misal saya copy dulu LP-nya. LP sama dengan. Kemudian LR. Nah, LR 4,457. Ini LB kita. Nilai LB lebih besar dari ini ya, LP dan LR. Misal kita ambil LB itu setengah ya. Ini kan 7,65. Kita ambil setengahnya sebesar ini ya, 3,82. Berarti ini saya hapus. Yang terhitung sekarang yang ini. LB 3,82 ya, yang ini yang terhitung. Nah, bisa dilihat ada peningkatan nilai momen. Perhatikan, yang awalnya tadi nilai momennya itu adalah sebesar 18,2 ya, 18,2 untuk LB 7,65. Kalau LB saya kurangi menjadi 3,82, 3,82. Nah, ini ada peningkatan, nilai FCR-nya meningkat, lalu nilai MN2 dan MN3 juga ikut meningkat menjadi 59 kilonewton dan 65,2 kilonewton. Nah, dengan panjang LB setengah dari panjang L tadi yang sebesar 7,65 ya, maka kondisinya adalah kita masuk kondisi yang kedua. Ini ya, kondisi yang kedua yang ini di mana LB itu ada di antara LP dan LR. Sehingga momen yang terhitung adalah sebesar 59,1. Ya, 59,1. Kita coba cek dulu gaya momen yang bekerja di sini berapa. Kita hitung dulu. Ini, tunggu sebentar. Nah, gaya momen yang bekerja adalah sebesar 33 kN. Ini ya, saya tulis di sini. MU, misal ya. MU adalah 33 kN. Jadi dengan MU sebesar 33 kN, kalau kita atur panjang LB sebesar 3,82, maka ini masuk kategori aman ya. Kategori aman. Nah, beda kalau kita tidak berikan pengaku. Panjangnya hanya 7,65. Nah, ini menjadi tidak masuk ya. Karena momen yang terhitung adalah 26 kilonewton, sedangkan MU adalah 33. Berarti ini tidak aman. Kembalikan LB sebesar 3,82 meter ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mendefinisikan ini
cara mendefinisikan lateral brace ini, fly brace ini ke robot struktural agar bisa mendeteksi panjangnya itu bukan 7,65. Ya. Ini kan kalau kita lihat fly brace itu tidak dimodelkan langsung ya di software analisa struktur. Nah, untuk mendefinisikan itu kita cek di sini, desain, field member design, kemudian kita pilih code parameter. Lalu ini adalah raster tengah. Tadi member 1, 2, 3 ya. Upper flank, immediate. Nah, kita ganti dulu di sini member nomornya 1, 2, 3. Nah, ini ya. Panjangnya adalah 7,65. Nah, ini adalah parameter yang ada di lateral buckling upper. Upper flank, berarti ini yang bagian atas. Nah, ini mendeteksi purlin-purlin biasa ya, yang panjangnya itu 1,2. Ya, purlin 1, 2, ya, yang ini ya. Oke, ini itu yang upper flank. Nah, kemudian untuk yang lower flank. Nah, yang lower flank ini kita gunakan untuk mendefinisikan titik flybreast tadi, titik flybreast. Nah, kalau kita lihat di sini saya definisikan define manual coordinate of the existing bracing. Kita ambil 0,5 L atau setengah dari panjang bracing. Jadi berapapun panjang, maaf, bukan setengah panjang bracing ya, setengah panjang balok. Jadi berapapun panjang baloknya, fly brace itu akan saya letakkan di tengah-tengah seperti ini, di 0,5. Oke. Nah, ketika kita sudah meletakkan fly brace tadi di jarak 0,5, maka kita pastikan juga permodelan kita itu ada fly brace di jarak 0,5-nya. Nah, jangan ketika kita sudah mendefinisikan fly brace sebesar 0,5 L, lalu kita tidak memberikan perlakuan apapun di permodelan kita untuk membuat gambar kerja. Kalau kita tidak modelkan, berarti analisa struktur kita tidak sesuai dengan gambar kerjanya. B, nah, jadi seperti itu ya, cara menentukan titik-titik fly brace. Nah, ini cuma satu aja, kita ambil di setengahnya ya. Nah, kalau kita rasa-rasa mungkin kita butuh LB yang lebih rendah lagi, nah maka kita membutuhkan mungkin sekitar 2 mungkin atau lebih dari itu untuk mendapatkan panjang LB yang sesuai. Yang pastinya sebagai rujukan kita bahwa ketika kita menghitung balok, nah itu kan kita dapat nilai LP dan nilai LR. Nah, jadi kita pastikan nilai LB itu, nilai LB itu jangan lebih dari LR. Kan nilai LB itu jangan lebih dari LR. Adapun lebih, nah itu mungkin kecuali kondisinya sudah sangat ini ya, sangat sulit untuk kita membuat eh, apa brace untuk ini mengurangi panjang LB. Karena dengan semakin panjang nilai LB melebihi nilai LR, nah, maka momen yang kehitung itu hanya sebesar ini, FR kali SX. Jadi tidak bisa mencapai momen plastisnya. Momen plastis itu adalah kapasitas momen maksimum pada struktur baja. Nah, supaya baja bisa mencapai kondisi paling maksimumnya, paling maksimum artinya paling tinggi, maka kita pastikan LB itu kurang dari LP. Nah, kalau panjang LB kurang dari LP, maka sebenarnya kita tidak perlu menghitung banyak-banyak rumus. Maka nilai momennya ini yang kita pakai, ZX kali FY. Nah, akan tetapi kalau kita atur LB ini kurang dari LP, nah itu maka akan membutuhkan banyak titik-titik fly brace untuk mendapatkan LB yang kurang dari LP. Itu mungkin agak cukup boros juga, mungkin membutuhkan banyak titik fly brace. Nah, jadi yang paling ini optimum, nah, kita jaga saja. Nilai LB itu ada di antara LP dan LR. Nah, kita jaga di nilai ini.
Biasanya itu kapasitas momennya ini tidak terlalu berjauhan antara momen plastis dengan momen akibat fusion apa fusional bak ini. Kayak ini ya nilainya 84, nah ini turun jadi 59. Nilainya masih ini ya di antara 4,457 dan 1. Makin tinggi nilai LB, semakin rendah nilai MN ini. Misal ini nilai LB, ya isi 5 meter, apa 4 meter. Nah ini makin turun, 57. Saya naikkan nilai LB 4,5 menjadi 51, makin rendah dia. Makin tinggi 10 meter, makin kecil nilainya. Nah, ini yang tercapai SCR kali SCG. Jadi seperti itu ya. Sangat penting untuk mengecek panjang LB ini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.